Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-8 chapter pertama. Di volume sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa pertarungan Rimuru melawan Hinata sudah selesai, dan para anggota Seven Days Clergy sudah berhasil dibunuh. Dan Rimuru mengajak Ruminas dan juga Hinata untuk ke negara Tempest, membahas tentang perjanjian damai. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya saat ini, Rimuru dan juga Ruminas bersama dengan para rombongannya, mereka semua telah sampai di kota Tempest untuk melakukan negosiasi. Setelah mereka semua sampai di kota Tempest, mereka pun langsung disambut oleh Rigurdo. Dan Rigurdo langsung memandu para tamu untuk menuju ke ruang makan, untuk segera melakukan acara pesta makan malam. Tetapi sebelum itu, Rimuru lalu menawarkan Ruminas dan juga yang lainnya untuk mandi terlebih dahulu di pemandian air panas. Ruminas dan juga para bawahannya yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat kaget, karena mereka tidak mengira bahwa monster juga membutuhkan mandi. Lalu Rimuru pun mulai menjelaskan kepada semua orang bahwa negara Tempest memiliki banyak pemandian, dan juga negaranya memiliki banyak fasilitas yang sangat lengkap. Ruminas yang mendengar itu, dia tampaknya sangat antusias, dan dia juga lalu berpikir bahwa dia juga harus membuat pemandian air panas khusus untuknya sendiri di kerajaannya. Lalu Rimuru pun menjelaskan kepada Ruminas bahwa pemandian air panas di Tempest adalah pemandian untuk umum, bukan untuk pribadi. Dan Rimuru juga memberitahu Ruminas bahwa pemandian air panas ini digunakan untuk mandi secara bersama-sama dan bukannya sendirian. Para kesatria paladin yang mendengar hal ini, mereka pun menjadi sangat antusias, karena mereka berpikir bahwa mereka bisa mandi dengan para wanita, terutama dengan Hinata. Tetapi saat mereka sampai di tempat pemandian, Rimuru pun langsung memandu para wanita untuk menuju ke tempat pemandian para wanita. Dan hal ini membuat para paladin laki-laki menjadi sangat kecewa. Dan awalnya, Rimuru juga sangat senang, karena dia akan mandi bersama dengan Hinata dan juga yang lainnya. Sedangkan laki-laki menuju ke tempat pemandian laki-laki. Tetapi tiba-tiba, Hinata pun lalu melarang Rimuru untuk ikut mandi bersama dengan mereka. Dan Hinata juga bilang kepada semua orang bahwa Rimuru itu dulunya adalah seorang laki-laki. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kecewa, karena niat buruknya sudah diketahui oleh Hinata. Ruminas yang mendengar itu, dia pun langsung menyipitkan matanya ke arah Rimuru, seolah-olah dia curiga kepada Rimuru. Tapi di sini, Shion langsung membela Rimuru. Shion bilang jika itu adalah Rimuru, maka dia tidak akan masalah. Dan dia tidak akan keberatan sama sekali jika Rimuru melihat dirinya. Tetapi tetap saja, itu tidak bisa melancarkan rencana Rimuru untuk bisa mandi bersama dengan Hinata. Dan akhirnya, Rimuru pun gagal untuk mandi bersama dengan mereka. Dan Rimuru langsung bergabung dengan kelompok pria, bersama dengan Benimaru dan juga yang lain. Dan setelah mereka semua selesai mandi, Rimuru pun lalu berjalan ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Dan di sana dia bertemu dengan Shuna.
Lalu Shuna bertanya kepada Rimuru, kenapa Rimuru mandi bersama kelompok laki-laki? Karena biasanya Rimuru mandi bersama dengan kelompok perempuan. Dan Rimuru pun lalu menjawab bahwa kali ini dia ingin mandi bersama dengan Benimaru dan juga yang lainnya. Shuna yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Tapi Shuna masih mempertahankan senyumannya. Lalu Shuna langsung melihat ke arah Benimaru dan juga Zoe. Dan Shuna bilang kepada mereka bahwa ada yang ingin dia tanyakan kepada mereka. Dan Rimuru yang melihat itu, Rimuru pun menjadi sangat bingung. Karena Rimuru tidak tahu apa yang membuat Shuna menjadi kesal. Sedangkan Benimaru dan juga Zoe yang melihat Shuna, mereka sangat tahu bahwa Shuna itu sangat kesal. Dan mereka pun akhirnya hanya bisa menurut kepada Shuna. Lalu setelah itu, Rimuru pun langsung pergi meninggalkan mereka untuk melihat semua persiapan pesta makan malam. Dan setelah Rimuru sampai di sana, Rimuru pun lalu melihat bahwa semuanya telah disiapkan dengan sangat sempurna. Dan Rimuru juga melihat jika hidangan pesta makan malam kali ini adalah makanan khas Jepang. Dan salah satunya adalah tempura. Dan semua hidangan ini dimasak oleh Shuna. Karena Shuna sebelumnya telah mendapatkan semua resep masakan Jepang dari ingatan Rimuru, lalu mulai menganalisanya. Dan akhirnya Shuna pun mampu membuat ulang makanan itu. Dan Rimuru juga sampai saat ini masih terus berusaha untuk mengumpulkan semua jenis-jenis makanan. Dan dia pun mulai mengembangkan menu-menu baru. Karena Rimuru berpikir bahwa ada 3 hal di dunia ini yang sangat penting. Dan ketiga itu adalah pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Dan Rimuru berusaha untuk memenuhi ketiganya. Dan saat ini, Rimuru masih dalam proses penelitian untuk menanam padi dan membuat nasi putih. Karena saat ini, beras yang dihasilkan di negara Tempest kualitasnya masih sangat rendah dibandingkan dengan beras yang ada di Jepang. Dan tidak lama, akhirnya semua hidangan pun telah siap. Dan semua masakan itu telah dihidangkan di atas meja. Dan saat ini, Rimuru langsung menunggu para tamu untuk hadir di meja makan untuk memulai pestanya. Dan tidak lama, akhirnya semua orang pun telah berkumpul di ruang makan. Dan saat ini, kursi telah diatur membentuk huruf U. Dan di tengah-tengahnya ada 3 kursi khusus untuk para pemimpin. Dan letaknya sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Dan 3 kursi itu adalah untuk Rimuru, Veldora, dan juga Ruminas. Sedangkan para anggota eksekutif dari negara Tempest, mereka duduk saling berhadapan dengan para ksatria paladin dari pasukan gereja barat. Dan tiba-tiba, Rimuru pun melihat ke arah Hinata, yang saat itu sedang memakai yukata. Dan Rimuru melihat opainya Hinata terlihat sedikit. Dan itu membuat Rimuru sangat senang. Tapi ternyata Shuna menyadari hal itu. Dan Shuna pun langsung bertanya kepada Rimuru. Shuna bertanya kepada Rimuru dengan nada yang sangat kesal. Apa yang sedang dilihat oleh Rimuru? Tetapi Rimuru langsung menjawabnya dengan sangat gugup. Rimuru bilang kepada Shuna bahwa dia tidak melihat apapun. Dan setelah itu, akhirnya kedua belah pihak saling meminta maaf. Hinata dan juga pasukannya langsung meminta maaf kepada Benimaru dan juga yang lainnya. Dan juga sebaliknya, Benimaru dan semua anggota eksekutif meminta maaf kepada pasukan paladin gereja barat. Dan akhirnya Rimuru pun langsung memulai pesta makan malam. Dan Rimuru mengajak semua orang untuk bersulang. Dan pesta pun akhirnya dimulai. Di sisi lainnya, Hinata yang melihat semua makanan itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena semua makanan ini adalah makanan yang tidak asing baginya. Karena Hinata tahu
bahwa ini adalah makanan Jepang. Dan Hinata pun lalu bertanya kepada Rimuru, kenapa Rimuru bisa mengumpulkan bahan-bahan makanan dengan sangat cepat, dan kualitasnya juga terjaga dengan sangat baik. Dan Rimuru pun lalu memberitahu Hinata, jika dia bisa mengumpulkan semua bahan makanan ini dengan sangat cepat dari berbagai tempat, karena dia telah memanfaatkan skill bawahannya, yaitu Geld. Dan skill itu adalah skill Gourmet. Dengan skill itu, memungkinkan Geld dan juga orc lainnya menaruh semua bahan makanan itu ke dalam perut mereka, yang terhubung dengan ruang dimensi milik Rimuru. Sehingga Rimuru bisa mendapatkan bahan makanan dengan sangat cepat, tanpa mengurangi kualitasnya sama sekali, termasuk ikan dan juga yang lain. Hinata yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat iri kepada Rimuru, karena Rimuru bisa mendapatkan makanan yang enak dengan sangat mudah. Di sisi lainnya, saat ini Ruminas sedang menikmati seluruh makanannya, dan Ruminas terlihat sangat senang dengan semua makanan ini. Rimuru yang melihat itu, Rimuru pun lalu bertanya kepada Ruminas, apakah makanan yang dihidangkan sesuai dengan selera Ruminas? Dan Ruminas pun lalu menjawab. Ruminas bilang bahwa dia sangat menyukai makanan ini. Setelah Ruminas selesai makan, dia pun langsung meminum minuman anggur miliknya dengan sangat cepat. Dan Rimuru yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena Rimuru tidak mengira bahwa Ruminas adalah seseorang pemabuk. Lalu Rimuru bilang kepada Ruminas bahwa jika Ruminas terlalu banyak minum, maka dia akan mabuk. Tapi Ruminas langsung membantah hal itu. Ruminas bilang kepada Rimuru bahwa untuk seorang Demon Lord seperti mereka ini, mereka pasti memiliki resistensi racun atau ketahanan terhadap racun. Dan alkohol termasuk dari racun, sehingga alkohol tidak akan mempengaruhi mereka. Tetapi Ruminas lalu bilang kepada Rimuru bahwa jika dia ingin mabuk, maka dia akan menurunkan efek dari Psion Nullification. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia tidak tahu bahwa ada suatu cara untuk mabuk. Dan Rimuru pun langsung meminta Ruminas untuk mengajarinya bagaimana cara menurunkan resistensi racun miliknya. Dan setelah itu, akhirnya Rimuru pun dapat merasakan jika dia sudah mabuk. Veldora yang melihat itu, Veldora pun langsung tertawa dan mulai mengejek Rimuru, karena ternyata Rimuru tidak tahu tentang trik ini. Dan Veldora pun lalu bilang kepada Rimuru bahwa dia sudah menguasai trik ini untuk mabuk sejak lama. Dan Veldora saat ini terlihat seperti seorang pemabuk berat. Dan akhirnya Rimuru, Ruminas dan juga Veldora, mereka bertiga pun langsung mabuk bersama-sama dan membuat pesta semakin meriah. Sedangkan Benimaru, Zoe dan juga Sion, mereka bertiga berlomba minum melawan para kesatria paladin. Dan Hinata juga masuk ke dalam permainan itu. Dan pesta pun terus berjalan dengan sangat meriah sampai selesai. Keesokan paginya, Rimuru pun akhirnya terbangun. Dan saat dia terbangun, Rimuru merasakan jika kepalanya terasa sangat sakit. Dan Raphael dengan kesal lalu bilang kepada Rimuru, dan itu disebabkan karena efek penurunan dari ketahanan racun milik Rimuru. Rimuru yang mendengar itu, dia pun hanya bisa pasrah, karena dia tidak mengira bahwa dia akan dimarahi oleh skillnya sendiri. Dan hari ini adalah hari akan diadakannya pertemuan antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Tempest dan juga Kerajaan Ruberion, untuk membahas hubungan kedua negara. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung menuju ke ruangan pertemuan sambil menahan sakit kepalanya.
Dan pertemuan kali ini dihadiri oleh kedua belah pihak. Pihak Tempest dihadiri oleh beberapa anggota eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Sedangkan di sisi kerajaan Ruberion, yang hadir adalah Demon Lord Ruminas, Kaisar Lois, Hinata Sakaguchi, dan juga 5 kesatria paladin bawahan Hinata. Dan mereka ini adalah Renat Jester, Arnold Bauman, Bacchus, Litus, dan juga Fritz. Dan kedua belah pihak saling duduk berhadapan. Lalu setelah itu, pertemuan pun akhirnya dimulai. Dan Rimuru pun bilang kepada semua orang bahwa yang paling pertama mereka harus menghapuskan kesalahpahaman antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Dan Rimuru meminta kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi yang mereka miliki. Dan Hinata mulai memberitahu semua orang tentang informasi yang dia punya. Hinata bilang bahwa kerajaan Farmes telah menentang keberadaan kerajaan dari para monster. Dan karena itulah, akhirnya Uskup Raihim yang ditempatkan di kerajaan Farmes langsung meminta bantuan kepada gereja barat. Dan hal itu disetujui oleh Nicholas. Dan Hinata juga mengakui bahwa saat itu dia tidak menentang hal itu, karena dia masih dendam kepada Rimuru. Karena saat itu, Hinata masih berpikir bahwa Rimuru lah yang telah membunuh gurunya, yaitu Shizue. Lalu Hinata juga memberitahu Rimuru bahwa yang sudah menghasutnya untuk menyerang Rimuru adalah seorang pedagang dari Kekaisaran Timur. Dan pedagang itu telah memberitahunya bahwa gurunya telah dibunuh oleh Rimuru. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun akhirnya mengetahui jika semua masalah yang terjadi ada hubungannya dengan Kekaisaran Timur. Dan Rimuru juga sebelumnya telah memerintahkan Shuna untuk mengecek tentang buku transaksi bisnis milik Clayman dengan Kekaisaran Timur. Dan dari sana, Shuna bilang kepada Rimuru bahwa Kekaisaran Timur banyak mengekspor barang masuk ke negara barat, tapi identitas para pedagang itu tidak diketahui. Rimuru yang memikirkan hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Sampai-sampai Rimuru tidak menyadari jika aura Demon Lord miliknya telah bocor. Dan ini membuat orang-orang di ruangan itu menjadi sangat ketakutan, kecuali Ruminas dan juga Hinata. Dan Ruminas pun langsung menegur Rimuru. Ruminas bilang kepada Rimuru bahwa aura Demon Lord milik Rimuru sudah bocor keluar. Dan Ruminas mengejek Rimuru dengan sebutan pemula, karena Rimuru tidak bisa mengendalikan auranya. Rimuru yang mengetahui itu, Rimuru pun langsung meminta maaf kepada semua orang. Tapi tiba-tiba, Rimuru lalu mengingat sesuatu. Rimuru ingat bahwa ada satu orang lagi anggota Seven Days Clergy yang belum ditemukan sampai saat ini. Tapi Ruminas langsung bilang kepada Rimuru bahwa yang satunya lagi sudah dikalahkan oleh Nicholas. Dan orang itu adalah Gran Bel Rosso, pemimpin dari kelompok Seven Days Clergy, atau lebih dikenal dengan nama Gran atau Master of the Sun. Setelah itu, Hinata pun meminta Ruminas untuk menceritakan tentang Gran Bel kepada semua orang. Dan Ruminas pun langsung memberitahu semua orang bahwa Gran Bel itu dulunya adalah seorang pahlawan terpilih. Dan Gran Bel itu pernah bertarung melawan dirinya. Dan Ruminas beranggapan bahwa Gran Bel sampai saat ini masih menyimpan dendam kepada Demon Lord, karena Ruminas adalah seorang Demon Lord. Dan alasan kenapa Gran Bel bisa setia kepada Ruminas adalah karena Gran Bel pernah dikalahkan oleh Ruminas. Tapi Ruminas yakin pasti Gran Bel menyimpan dendam kepada dirinya, dan suatu saat nanti pasti dia akan mencoba untuk membunuhnya. Tapi Rimuru lalu memberitahu mereka semua bahwa untuk saat ini semua masalah dengan Demon Lord Clayman, Kerajaan Farmes,
dan juga Seven Days Clergy sudah bisa dibilang selesai. Dan semua orang setuju dengan hal itu. Dan suasana tegang akhirnya menjadi santai kembali. Setelah itu, Rimuru pun langsung memberitahu semua orang jika dirinya saat ini sangat curiga kepada Yuki. Karena Rimuru beranggapan Yuki pasti memiliki koneksi dengan para pedagang dari Kekaisaran Timur yang terlibat dengan semua masalah ini. Hinata yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Hinata bertanya kepada Rimuru, apakah Yuki yang dimaksud adalah Yuki yang menjabat sebagai kepala Asosiasi Kebebasan, yaitu Yuki Kagurazaka. Dan Rimuru pun lalu menjawab, jika Yuki yang dia maksud adalah Yuki Kagurazaka, kepala Asosiasi Kebebasan. Hinata yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Rimuru bahwa tidak mungkin Yuki menjadi seorang pengkhianat. Tapi Rimuru lalu memberitahu Hinata bahwa ini hanyalah sebuah asumsi dan belum dapat dibuktikan, dan masih terlalu cepat untuk menyimpulkan. Dan Rimuru juga lalu menyarankan kepada semua orang bahwa mereka saat ini harus mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum menyimpulkan sesuatu. Dan Rimuru meminta semua orang untuk tetap waspada. Dan setelah itu, pertemuan pun akhirnya dihentikan sejenak untuk beristirahat. Dan Chuna pun langsung menghidangkan beberapa makanan ringan. Dan itu adalah keripik kentang dan juga segelas kopi. Dan setelah hidangan selesai dihidangkan, Veldora pun langsung bangkit dan langsung bergabung. Dan selama pertemuan itu, ternyata Veldora hanya sibuk membaca manga. Dan tidak lama, akhirnya istirahat pun selesai. Dan pertemuan dimulai kembali. Setelah itu, Hinata pun lalu bertanya kepada Rimuru, apakah Rimuru sudah menerima permintaan maaf dari mereka? Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu menjawab bahwa dia sudah memaafkannya. Tapi Ruminas tidak setuju dengan hal itu. Dan Ruminas bilang kepada Rimuru bahwa dia tidak mau berhutang budi kepada siapapun. Karena di sini Ruminas menyadari bahwa dia dan juga Hinata sudah menyebabkan banyak masalah kepada Rimuru. Dan Ruminas selalu menawarkan Rimuru sesuatu untuk memberikan Rimuru sebuah ganti rugi. Dan Hinata yang mendengar itu, Hinata pun setuju dengan usulan dari Ruminas. Lalu Rimuru pun meminta kepada Ruminas dan juga Hinata bahwa sebagai ganti ruginya, maka pihak gereja barat harus membuat sebuah pengumuman kepada dunia. Dan di dalam pengumuman itu harus menyatakan bahwa negara Tempest dan juga gereja barat sudah melakukan perdamaian. Dan Rimuru juga meminta bahwa kerajaan Ruberion dan juga gereja barat harus menerima hubungan diplomatik dengan negara Tempest. Ruminas yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Tetapi Ruminas bilang kepada Rimuru bahwa perjanjian damai antara kerajaan Ruberion dan juga kerajaan Tempest hanya berlaku 100 tahun. Semua kesatria Paladin yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut, termasuk Hinata. Karena mereka tahu, jika mereka membentuk perjanjian diplomatik kepada negara para monster, maka hal itu akan bertentangan dengan ajaran Ruminas yang sebelumnya melarang berhubungan dengan para monster. Lalu Hinata bertanya kepada Ruminas, apakah Ruminas yakin ingin menyetujui perjanjian ini? Tetapi Ruminas langsung menjawabnya. Ruminas bilang bahwa dia sudah memutuskan untuk menyetujui perjanjian ini. Dan semua kesatria Paladin tidak punya pilihan selain patuh terhadap keputusan dari Ruminas. Tetapi Renat Jester adalah satu-satunya Paladin yang tidak setuju dengan keputusan ini. Karena Renat beranggapan bahwa itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk
kepada ajaran Ruminas. Lalu Renard bertanya kepada Ruminas, apa yang harus dilakukan dengan ajaran-ajaran yang sudah dibuat jika perjanjian ini tercipta? Dan Ruminas pun lalu menjawab. Ruminas bilang bahwa yang membuat ajaran itu bukanlah dirinya, jadi dia tidak peduli dengan hal itu. Tetapi Renard langsung membantah hal itu. Renard bilang kepada Ruminas bahwa meskipun itu bukan doktrin yang berasal dari Ruminas secara langsung, tetapi menghilangkan ajaran yang sudah ada, hal itu akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Tetapi Rimuru lalu bilang kepada Renard. Rimuru bilang bahwa walaupun menghapus ajaran sebelumnya itu bisa menimbulkan masalah besar, tetapi pihak gereja barat harus tetap melakukannya untuk bertanggung jawab. Tetapi Hinata langsung membantah Rimuru. Hinata bilang kepada Rimuru bahwa hal itu sangatlah merugikan bagi pihak gereja barat, karena sudah banyak orang yang tahu bahwa Rimuru adalah seorang Demon Lord yang sangat berbahaya. Dan juga Rimuru sudah membantai pasukan dari kerajaan Farmes. Dan Rimuru juga telah berhasil mengalahkan Three Battle Sets dan juga Kekaisaran Ruberion. Dan hal itu tidak akan bisa diterima oleh akal manusia. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun lalu berpikir. Rimuru tahu bahwa yang dikatakan oleh Hinata adalah kebenarannya. Karena Rimuru sebelumnya telah diberitahu oleh Diablo jika dia sudah berhasil mengalahkan Sare, pemimpin dari Three Battle Sets. Dan karena hal inilah, status Hinata dan para paladin lainnya sebagai pelindung umat manusia pasti akan menurun. Dan hal itu akan menyebabkan banyak kekacauan di kalangan para manusia. Karena kesatria pelindung umat manusia telah dikalahkan oleh para monster. Dan Rimuru lalu menyarankan kepada semua orang bahwa mereka harus merubah ceritanya. Dan cerita itu akan dirubah bahwa pertarungan Hinata melawan Rimuru berakhir imbang. Tetapi Hinata lalu bertanya kepada Rimuru, apakah hal ini tidak masalah bagi Rimuru? Karena jika cerita ini dibuat seperti itu, maka Rimuru pasti akan kehilangan kehormatannya sebagai salah satu dari Demon Lord. Tetapi Rimuru lalu bilang kepada Hinata bahwa hal itu bukanlah masalah. Dan bahkan Rimuru tidak keberatan jika berita itu menyatakan dirinya kalah dari Hinata. Tetapi Hinata lalu membujuk Rimuru. Hinata bilang kepada Rimuru bahwa jika berita itu mengatakan jika Demon Lord Rimuru dikalahkan oleh seorang manusia, hal itu akan sangat berdampak kepada Rimuru dan juga negara Tempest. Karena nantinya akan banyak orang yang akan merendahkan Rimuru dan akan mencoba untuk menyerang negara Tempest. Karena mereka berpikir bahwa Rimuru adalah seorang Demon Lord yang sangat lemah dan sudah kehilangan wibawanya sebagai seorang Demon Lord. Dan hal itu akan menyebabkan runtuhnya keseimbangan kekuatan yang ada di dunia. Bahkan Renard juga bilang kepada Rimuru, jika Rimuru yang baru saja menjadi seorang Demon Lord dan membiarkan dirinya direndahkan, maka hal itu akan membuat banyak musuh mengganggu daerah kekuasaan dari Rimuru. Tetapi Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir. Dan akhirnya Rimuru menemukan sebuah solusi. Dan solusi itu adalah membuat cerita bahwa pertarungan Rimuru dan juga Hinata berakhir dengan perdamaian. Tidak ada yang kalah dan tidak ada juga yang menang. Dan Hinata pun lalu bilang kepada Rimuru bahwa dia akan menerima penawaran itu dan akan segera menyebarkan tentang berita itu kepada seluruh dunia. Tetapi Rimuru lalu meminta Hinata untuk menuliskan berita yang lainnya. Rimuru meminta Hinata bahwa berita itu harus menjelaskan
jika para penduduk di negara Tempest bukanlah orang yang jahat. Dan Hinata pun setuju dengan hal itu. Setelah itu, kemudian Rimuru dan juga yang lainnya mulai membahas tentang detailnya. Untuk memudahkan komunikasi di masa depan, Arnold dan Bacchus memutuskan untuk sementara tinggal di negara Tempest. Dan mereka juga akan berencana untuk membangun sebuah gereja di negara Tempest untuk orang-orang penganut ajaran Ruminas. Dan hal itu juga akan menjadi tanda perdamaian antara kedua belah pihak. Dan juga, Rimuru dan Ruminas telah sepakat untuk saling berbagi teknologi dari negara masing-masing. Dan setelah itu, pertemuan pun akhirnya selesai. Lalu Rimuru menawarkan kepada Ruminas dan juga yang lainnya untuk menginap 1 malam lagi. Dan mereka pun dengan senang hati setuju dengan hal itu. Dan mereka semua terlihat sangat bahagia. Dan akhirnya, pesta makan malam pun dimulai kembali. Dan saat ini semua orang sedang sangat sibuk menyantap semua hidangan yang telah tersedia. Dan semua orang terlihat sangat menikmatinya. Dan akhirnya pesta pun selesai. Keesokan harinya, rombongan Ruminas dan juga Hinata, mereka memutuskan untuk segera kembali ke kerajaan Ruberion. Tetapi sebelum mereka pergi, Hinata pun lalu memberikan sebuah peringatan kepada Rimuru. Hinata bilang kepada Rimuru bahwa Rimuru harus berhati-hati karena negara Tempest terlalu maju. Dan hal itu dapat memancing para malaikat untuk menyerang negara Tempest. Dan menurut Hinata, pasukan malaikat itu memiliki peringkat B+. Dan mereka akan menyerang dengan pasukannya sangat banyak, bahkan jutaan pasukan. Dan pasukan para malaikat juga memiliki para komandannya yang sangat kuat. Dan dalam sejarah, para malaikat pernah bertarung dengan para Demon Lord, dan mereka memiliki kemampuan yang tidak bisa diketahui. Bahkan Gereja Barat tidak menganggap para malaikat itu sebagai teman dari manusia. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk waspada kepada para malaikat. Dan Rimuru bilang kepada Hinata bahwa dia akan berusaha untuk melindungi negaranya jika nantinya malaikat akan menyerangnya. Dan Hinata yang mendengar itu, Hinata pun lalu tersenyum dan bilang kepada Rimuru bahwa jika hal itu terjadi, maka Gereja Barat pasti akan membantu Rimuru. Setelah itu, Ruminas dan juga rombongannya kembali ke kerajaan Ruberion. Dan setelah beberapa waktu kemudian, Kekaisaran Ruberion telah membuat sebuah pengumuman. Dan pengumuman itu berisi bahwa kerajaan Ruberion menyatakan bahwa kerajaan Dwarf bukanlah musuh umat manusia. Dan kerajaan Ruberion juga menyatakan bahwa mereka juga sudah membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan para monster, yaitu kerajaan Federasi Jura Tempest. Dan kedua negara telah membuat perjanjian non-agresi antar kedua negara. Dan Gereja Barat di bawah kerajaan Ruberion, mereka telah menyatakan jika monster-monster yang ada di negara Tempest adalah monster yang sangat baik dan bukan musuh manusia. Dan karena pengumuman inilah, akhirnya orang-orang mulai membuat hubungan baru antara manusia dan para monster. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Dan gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.